Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Untuk Mas Bro, Mbak Sis, dan Semadung Lover semua, jumpa lagi di Semadung Podcast. Gak podcast, gak asing. Nah, di podcast kita kali ini, kita sudah menghadirkan sosok legend lagi. Jadi kali ini kita masih di edisi Legend Semandung. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu sosok founding father juga dari SMA 1 Negeri Kedungmuni. Yuk kita sambut bersama. Untuk kehadiran tamu spesial kali ini adalah beliau Bapak Kus Mugo Waluyo. Selamat datang Pak Kus. Selamat datang. Assalamualaikum, sehat Pak Kus ya? Alhamdulillah. Gimana Pak Kus? Sekarang sudah bebas tugas berarti enak Pak ya? Di rumah kegiatannya apa sih nih Pak? Ya, kalau kegiatan biasa masih sama seperti dulu ketika masih tugas, yaitu di organisasi, di Banser, Ansor. Kemudian kalau pagi ya biasa olahraga minton, kalau sempat ya masih ada nge-gym. Oh lah, ini nih rahasianya nih, kenapa Pak Kus itu dari dulu tuh kelihatan fresh terus ya, kelihatan awet muda. Ternyata beliau ini masih rajin olahraga sampai sekarang. Tadi apa Pak olahraganya badminton Pak ya? Iya, badminton di kampung, kadang ya di gedung kalau memang waktunya ada. Masih suka fitness juga Pak? Masih fitness, masih keren. Lumayan lah, 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Oke, keren. Jadi, nah ini yang perlu dicontoh nih. Jadi, walaupun beliau Pak Kus ini usianya udah berapa nih Pak Kus? 60 ya? Oh, 60 lebih. Tapi kelihatan badannya masih keker gitu ya? Gak kalah sama. Oke, alhamdulillah dan sehat-sehat Pak ya. Iya. Keluarga semuanya sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Pak Kus. Ya. Dan untuk informasi buat Mas Bro dan Mbak Sis semua, untuk Semadung Lover semua, untuk edisi spesial kali ini kita akan nanti adakan giveaway. Jadi disimak obrolan kita untuk kali ini, dan karena nanti untuk pertanyaannya itu nanti seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Kus Mugo. Jadi stay tune. Jangan pindah kemana-mana dulu, disiapkan karena kita ini banyak obrolan yang menarik nanti. Siapkan dulu kopinya, cemilannya gitu ya. Oke Pak Kus, jadi kita tahu semua bahwa Pak Kus itu kan salah satu legend atau bahasanya itu dulu salah satu pendiri Semandung yang babat istilahnya ya. Iya. Itu tahun berapa Pak? Bapak ditugaskan di sini dulu sekitar tahun berapa tuh Pak? Jadi setelah lulus dari IKIP tahun 84, saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Kedungmuni dengan nota tugas. Nah ini menariknya karena saya tidak pernah keluar, begitu mencari SMA Kedungmuni dari Semarang ke Pekalongan naik bis. Waktu itu bis masih 700.000 ya. Tahun 84 loh ya. Tahun 84 ya. 700 rupiah apa 700.000 ya? 700 rupiah ya. 700 rupiah ya. 700.000 sekarang bisa ngutuku dawet. Kemudian saya ke Kedungmuni. Kedungmuni ternyata mencari tidak ada. Maksudnya nggak ada yang nggak ada SMA-nya. Oh. Belum ada. Kemudian ke SMP 1 Kedungmuni tanya di situ, ternyata SMA 1 Kedungmuni masih di SMA 1 Pekalongan. Akhirnya saya kembali lagi ke Pekalongan mencari dan ketemu di sana, tapi waktu itu masuknya siang. Oh, jadi masih nginduk di SMA 1 Pekalongan gitu ya? Bukan nginduk ya, tapi nunut ya. Oh, nunut. Kalau nginduk itu berarti kita swasta. Ini kita nunut. Nunut karena belum ada gedung, akhirnya ditempatkan di sana. Waktu itu pengelolanya beliau Bapak Nur Hasim Wijaya. Oke, tahun 984 itu. Jadi bisa dibayangkan tuh waktu itu belum ada aplikasi untuk cari tempatnya. Pak Kus dari Semarang ya Pak ya? Dari Semarang. Oh, jadi dulu dari Semarang langsung ke Kedungmuni. Langsung ke Kedungmuni ya. Dan nggak ada family di sini selama. Nggak ada family. Nggak ada kenalan juga. Nggak ada kenalan. Senekat lah pokoknya Pak. Woyo, demi tugas. Karena ada nota tugas ini harus saya laksanakan, dan dulu saya nggak pernah keluar dari Semarang. Anak mami. Dan ini juga menjadi satu fakta unik nih, Mas Bro dan Mbak Gaismo. Ternyata ikatan batin kekeluargaan antara SMA 1 Kedungmuni dengan SMA 1 Pekalongan itu sejak dulu ya. Jadi makanya gak heran kalau sekarang kepala sekolah kita adalah yang guru dari SMA 1 Pekalongan. Iya, kan gitu.
Selamat buat gini Wina. Pak Kus, kalau dulu masih ingat nggak dulu pertama kesini itu ada berapa orang, siapa saja gitu, mungkin teman-teman seangkatannya Pak Kus dulu? Oh iya. Jadi waktu saya datang ke SMA 1 Kedunguni yang masih Nuno di SMA 1 Pekalongan itu, saya ketemu dengan beliau almarhumah Bu Suntari selaku kepala sekolah atau IMT. Kemudian di sana ada Bu Hera. Bu Hera itu dulu mengajar biologi. Kemudian ada Pak Jumiran kalau nggak salah. Nah itu setelah itu saya mengajar di sana. Baru 3 orang Pak dulu Pak berarti ya? Ya yang lainnya itu pada ngelamar bukan nota tugas. Oh, bukan nota tugas. Yang awal ditugaskan itu ya, yang ditugaskan itu kemudian menyusul berikutnya ada Pak Saroji, ada Pak Rosikin. Kayaknya itu dulu. Baru kemudian pindah ke sini 85 Pak Pur nyusul. Kalau Bu Fitri, Bu Fitri sama Bu Triati itu datang ke SMA 1 Kedunguni, tempatnya di SMA Pekalongan itu dia ngelamar. Oh, posisinya bukan nota tugas. Karena beliau S1. Oh, kalau gitu. Kami dulu dari D3 kan penempatan. Oke. Dulu berarti di Kota Pekalongan Pak? Di Kota Pekalongan. Di Jalan Kartini itu. Iya, Kartini itu. Gitu ya. Lah terus dulu ceritanya gimana Pak? Apa terus akhirnya Pak Kus ambil kos-kosan di sana? Apa tidur di sekolah atau gimana? Enggak. Yang tidur di sekolah itu Pak Saroji. Tidurnya di UKS. Kalau saya enggak. Saya karena jadwalnya saat itu diberi 1 hari yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu. Oh, ngajarnya hanya 1 hari. 1 hari karena 3 kelas saja. Terus habis itu pulang ke Semarang lagi? Langsung pulang Semarang lagi. Oh, laju berarti dulu ya. Nah, laju. Dan ya enggak ada honornya pas buat bis itu enggak. Oke. Berarti ngajarnya dulu seminggu 1 kali. Terus kali. Bolak-balik gitu ya. Akhirnya pindah sini baru kos. Berapa tahun Pak di SMA 1 Pekalongan itu dulu? Ya itu dari 84 Agustus sampai tahun ajaran baru, kemudian Januari kalau nggak salah pindah di SMA sini. Januari 85? Ya, 85 ada penerimaan siswa baru, kelas 1-nya masuk siang, kelas 2-nya masuk pagi. Oh. Saya kos di daerah Paesan. Oke, nah ini untuk buat warga Paesan nih, mungkin simbah-simbah atau bapak-bapak kalian dulu mungkin ada nih yang dulu jadi tetangga kos-kosannya Pak Kusmogo atau bahkan mungkin dulu ibu kosnya gitu ya. Iya. Seru sekali nih Pak. Terus ini Pak, dulu pada saat pindah ke sini itu berarti hanya berapa kelas Pak dulu Pak? Awal 3 kelas. 3 kelas yang sekarang di lab komputer. 3 kelas itu, ruang 3 ruang. Oke, berarti dulu hanya 3 kelas itu untuk kelas 10 semua waktu itu ya Pak? Kelas 11 semua. Oh, kelas 11 semua. Nah, kelas 11-nya pagi, berarti dulu kelas 2. Kelas 2-nya pagi, kelas 1-nya pulangnya kelas 2 baru masuk. Oke, jadi dulu awal tahun 84 itu kan kita di SMA 1 Pekalongan dulu ya. Kemudian setelah itu pindah ke sini setahun berikutnya. Tahun berikutnya. Oke, nah ini menarik sekali nih pengalaman dari Pak Kusmogo ini. Dan Mas Bro dan Mbak guys semua yang mungkin alumni Semandung pasti tahu banget lah kalau Pak Kus itu seperti apa. Kita kenal banget beliau sosok yang sangat tegas. Sama masih ingat nih Pak, ada cerita unik nih Pak. Katanya nih cerita-cerita alumni itu dulu kalau setiap hari Senin pas upacara, kalau Pak Kus sudah di tengah lapangan itu semuanya baris diem rapi, nggak ada yang berani bersuara. Itu betul nggak Pak? Jadi gini, beliau Bu Suntari itu menugasi saya selaku kesiswaan. Ya, selaku kesiswaan. Jadi beliau itu pernah mengucap pada saya ketika saya datang telat ataupun pulangnya gasik. Beliau mengatakan, Pak Kus itu kesiswaan, datangnya harus pagi dan pulangnya paling akhir. Oh, gitu Pak. Ya, sejak saat itu saya karena ini sudah tugas, ya saya laksanakan. Karena kalau di upacara gini Mas, upacara itu salah satu simbol kedisiplinan. Karena SMA Kedunguni itu dulu memang anaknya besar-besar dan dari berbagai lapisan. Sebagai seorang kesiswaan saya harus bisa membuat mereka tahu apa itu disiplin. Karena kita itu sekolah baru. Kita sudah ketinggalan, artinya kita itu anak bontot saat itu, yaitu setelah Kajen sama SMA Wiradisa. Oh, berarti SMA Kedunguni itu ketiga Pak? Ketiga. Nah, saat itulah saya dan beliau-beliau yang Pak Rosikin termasuknya itu adalah mendukung kita semua bahwa anak-anak harus disiplin, jangan sampai salah barut. Nah, itulah makanya sekolahan kita ini SMA Kedunguni terkenal dengan kedisiplinannya. Karena kalau upacara nggak disiplin,
Ya yang gimana? lain ya, nanti gimana yang lain gitu Pak gimana? ya. Karena saya memberikan mereka pengarahan bahwa untuk mengibarkan bendera di saat merdeka aja kamu menghormat aja nggak mau. Bagaimana pejuang-pejuang kita dulu mempertahankan merah putih sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya mereka termotivasi. Iya. Jadi itu kuncinya berarti kedisiplinan dalam hal upacara dulu Pak ya. Iya. Nah, nanti hal-hal yang lain pun akan mengikuti. Akan mengikuti. Gitu, ya. Oke. Dan gini mungkin yang jadi pertanyaan juga nih banyak. Mungkin yang bertanya-tanya atau misalnya penasaran ya gini. Kalau melihat sosoknya Pak Kus itu dulu pada saat masih aktif mengajar ataupun sekarang gitu pun masih kelihatan nih kalau beliau itu kok stylenya militer banget gitu ya. Mungkin ada yang penasaran apakah sebenarnya itu nggak Pak punya apa namanya cerita apa mungkin keluarga dulu tentara atau Simba atau orang tua bukan Pak atau gimana Pak? Oh enggak. Saya dulu sejak SMP ataupun sekolah karena kakak saya itu semuanya perempuan. Oh, ada 4. Paling ganteng berarti Pak ya? Ya, perempuan dan laki-lakinya 2. Oh, 2 laki-laki. Ya, laki-laki 2 dan adiknya juga perempuan. Kakak saya itu selalu menampilkan kalau saya mau berangkat sekolah mesti ditoto. Biar rapi. Harus pakai kaos dalam, baju harus dimasukkan. Dan bapak saya juga orang yang tegas, rambut tidak boleh gondrong. Nah, akhirnya sampai-sampai yang namanya bapak itu kalau rambut saya gondrong ya dicukur sendiri. Dulu pakai minyaknya minyak orang-aring. Makanya melipit dan terbawa sampai sekarang. Jadi itu jadi polanya dulu Pak ya. Oh iya, satu itu bapak itu mengatakan ajine diri sekolati, ajine rogo saka busono. Makanya kamu kalau pengen dihormati orang lain, ya kamu hormati diri sendiri dengan cara kamu berpakaian yang rapi meskipun tidak bagus. Ya tentu saja sucinya harus. Tapi ganteng kok Pak. Ya alhamdulillah. Biasa aja lah. Oh jadi berarti nggak ada pengalaman militer maksudnya? Nggak ada pengalaman militer, memang itu didikan dari keluarga. Terus kalau sekarang kebetulan aktif di Banser juga bukan karena punya background militer juga Pak ya? Bukan, karena sejak SMA sudah senang di organisasi. Jadi di Karang Taruna dulu waktu mahasiswa juga. Sehingga memang kayaknya masuk Banser adalah sudah happy, jalannya sudah gitu jalannya ya, barangkali salah satu gitu cara saya tambah nilai ibadah. Nah ini buat rekan sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Banser semuanya nih, ini juga spesial untuk sahabat-sahabat semua karena kalau di Banser ini Pak Kus itu terkenal sebagai komandan gitu Pak ya. Dewan instruktur. Oh, dewan instruktur malah ini. Jadi silakan buat sahabat-sahabat Banser yang belum nonton diajak untuk nonton bareng ini podcast spesial Pak Kus Mogo. Apa tadi? Penasehat Pak di sini Pak? Dewan instruktur. Dewan instruktur kalian yang di Kabupaten Pekalongan Pak. Iya, di Kabupaten. Oke. Kita lanjut nih Pak. Ini kalau ngobrol masalah tentang Semandung, jadi Pak Kus menyampaikan kan sejak awal memang ditugasi untuk mengurusi kesiswaan gitu Pak ya. Jadi kita yakin Pak Kus ini pengalaman sudah banyak banget, udah makan asam garam tentang kesiswaan ya. Terutama kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, entah itu bentuk kemah, bentuk kegiatan lomba-lomba atau apa gitu. Nah gini Pak, yang pengen kita dengar ada nggak Pak cerita yang istilahnya sangat menarik yang nggak terlupakan ketika Pak Kus dulu menangani kesiswaan, entah pada saat kegiatan lomba-lomba atau kegiatan kemah. Coba bisa di-sharing Pak ceritanya Pak. Agak panjang ya? Ya. Kita siap mendengarkan Pak, tenang aja Pak. Enggak panjang. Jadi tentang kedisiplinan dulu, kita terkenal dengan kedisiplinan. Bahkan dulu Pak Unaryo almarhum kepala sekolah itu sempat heran ketika beliau masuk sini pertama kali di saat upacara. Melihat para siswa SMA Kedunguni itu semua kaos kakinya itu putih semua. Putih seragam semua. Seragam putih semua dan sepatunya hitam semua. Dan beliau heran, kok bisa? Alhamdulillah bisa. Kemudian ada alumnus pulang dari dia sudah masuk dunia kerja, dia sampai sini ternyata dia masuk dunia pendidikan yang ikatan dinas. Dia mengatakan, alhamdulillah Pak, kalau dulu mungkin saya tidak sekolah di sini dengan kedisiplinan yang demikian bagusnya, saya mungkin tidak jadi seperti ini. Keren ya, banget. Jadi anaknya itu ada membekas sampai yang dibawa ke perguruan tinggi. Ya, akhirnya seperti itu. Dan anak-anak SMA Kedunguni rata-rata anak-anak yang bagus-bagus, karakternya cerdas-cerdas, sehingga kalau di perguruan tinggi mereka itu akan selalu mempunyai posisi yang penting di Senat, kalau sekarang BEM.
Dan alhamdulillah anak-anak SMA Kedunguni dimanapun berada di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia itu berhasil karena memang salah satunya adalah ada unsur kedisiplinan. Nah, kemudian untuk masalah kemah, OSIS SMA Kedunguni itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan yang terbagus menurut saya, pengalaman saya selaku siswaan, itu di saat ketua OSISnya adalah almarhum Lukman Hakim. Yang saat itu kemah bakti OSIS. Sekitar saat itu tahun berapa itu Pak? Kalau ingat Pak. Berarti tahun 90. Tahun 90 karena pas saya bikin rumah di Pakis Putih. Tahun 90 di daerah Paninggaran atau di yang sana itu Mas. Bukan, perbatasan Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan. Kalibening sebelah sini. Kaliboja. Oh, Kaliboja. Nah, di situ. Ya, ada kejadian menarik gitu maksudnya Pak. Ada kejadian menarik banyak ya. Jadi saat itu karena capek, akhirnya semuanya saya istirahatkan dulu semalam, kegiatan akhirnya berjalan dengan baik. Ya yang biasa kalau di kemah itu mesti ada yang pingsan dan alhamdulillah teratasi. Kalau itu yang pertama. Banyak ya. Jadi misalnya yang di pengalaman yang sangat menguras itu ketika di Kandang Serang, Masinan. Oh, waktu kemah di sana di Kandang. Iya, kemah di sana. Kalau mudah-mudahan Jati dan Dini bisa menonton ini. Alumni itu Pak ya, yang dulu mengalami kejadian yang sama gitu Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi pada anak kalian, yaitu kesurupan. Oh, ya, kesurupan sampai akhirnya selesai 41 hari baru tuntas. Baru sembuh Pak? Baru sembuh. Baru sadar maksudnya gitu? Enggak, sadar kalau pas di pelajaran nanti bisa lagi, kemasukan lagi, nanti sembuh lagi, datang sekolah seperti itu lamanya 41 hari. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Meskipun ada rumor yang tidak enak tapi tidak saya bicarakan, akhirnya sekarang sudah mungkin total, Jati sama Dini kalau ingat itu agak malu. Termasuk dia. Dia juga langsung sembuh. Itu tahun berapa Pak kalau itu kejadian yang di Kandang Serang? Di Kandang Serang tahun berapa ya? 2000-an apa masih 90-an? 2000-an 90-an. Kalau nggak salah Jati 2002 Pak. Apa 2001? Jati 2001 ya? 2001. Ya, 2001. Ya, kemudian waktu kemah, kemudian setelah itu tidak boleh keluar, artinya kemah hanya ada di lingkungan SMA. Oh, lah ini ternyata rahasianya di sini Pak ya. Jadi kenapa Semandung sekarang nggak pernah kemah di luar? Itu karena kejadian ini berarti kejadian Pak. Di samping itu karena memang apa ya, Bapak Ibu guru yang lain mungkin kesibukannya udah tidak seperti dulu, sehingga fisiknya mungkin tidak seperti dulu, akhirnya difokaskan di lingkungan SMA. Dan kebetulan kita sekarang SMA sudah luas, sudah punya tempat untuk kemah cukup gitu ya, untuk mengadakan kemah. Apalagi sekarang pemerintah mengatakan kemahnya ya kemah pendidikan sehingga tidak perlu jauh-jauh. Oke, itu menarik sekali. Nah, ini nyambung dengan ini nih cerita tadi. Kita juga mungkin untuk alumni atau siswa Semandung itu juga tahu banget lah kalau melihat sosok Pak Gus itu kok kayaknya tuh pemberani sekali gitu ya maksudnya. Kayak nggak pernah ada takut-takutnya. Bahasanya aku takut ya. Dulu pernah dengar cerita tuh katanya ini Pak Gus itu setan wae dilawan apa mana manusia kan gitu ya. Nah sekarang ini menarik banget nih. Kita coba kulik ya. Coba Pak, ada nggak Pak cerita histori atau mungkin pengalaman Pak Gus yang kaitannya dengan dunia istilahnya gitu, dunia gaib atau apa? Mungkin karena jujur ya, saya sendiri karena saya bukan alumni kan nggak tahu ceritanya nih dulu. Apalagi yang mungkin alumni aja mungkin belum tahu karena kejadiannya kan lama banget gitu ya Pak ya. Nah bisa diceritakan Pak, coba Pak. Jadi pernah ada kejadian gini, waktu itu habis ujian sekolah. Dulu kan ada ujian sekolah, ada ujian negara. Ujian nasional gitu Pak. Ya. Nah di saat ujian sekolah itu ada 2 orang siswa setelah selesai itu membunuh ular yang ada di depan di belakang lab. Oh, jadi ceritanya ada ular lewat. Nah, ada ular lewat, pada teman sama enggak usah, biarin aja, akhirnya dibunuh. Kemudian anak itu sebenarnya kan mau latihan renang sama Pak Saroji. Si anak yang anak 2 hari itu karena mau mendaftar di tentara. Nah, saat itu kebetulan Pak Saroji mengatakan, aku ora sempat, ya udah kamu latihan sendiri. Tapi bukan di kolam renang, tapi di sungai.
di sungai di Karangkundang. Oh. Karangkundang jam 11, padahal udah ada orang yang mengingatkan versinya orang sana, jangan renang di situ. Tapi karena mereka nekat berenang, padahal tidak bisa berenang. Namanya ini dan sama ini ada instrukturnya Pak ya, nggak ada pendampingnya. Akhirnya Mas Teguh masuk, nggak bisa renang, saudaranya Agus mau nolong, nggak bisa renang. Akhirnya tenggelam berdua di situ. Sampai meninggal. Ya, meninggal, akhirnya meninggal. Itu kejadian tragis, mudah-mudahan nggak akan terulang lagi. Nah, yang jadi poin yang menjadi poin anehnya itu adalah ketika jasad diangkat, menurut versi orang yang ada di sana, itu salah satu kakinya itu ada terlilit ular yang seperti jenisnya yang dibunuh di SMA. Ular yang sama Pak? Yang ular yang hampir mirip jenisnya. Nah, kemudian setelah saat dimakamkan, saya lihat sendiri karena saya ada di pinggiran liangnya. Di situ tiba-tiba juga muncul ular yang sama. Dari dalam tidak tahu lubangnya dari mana, tapi setelah itu tidak ada. Sampai anak-anak putri, Pak, itu apa Pak? Diam aja lah, pura-pura nggak lihat. Dan oleh karena itu memang SMA Negeri Kedunguni itu dulu sangat rawan, bahkan di dalam kelas pun sering ada ular kobra. Awal dulu waktu itu Bu Cici almarhumah juga, Pak Bos, ini udah ular. Udah biar. Dan saya sendiri bahkan pernah dicetak. Jadi saya waktu turun di perpus itu, di undang-undang itu ada ular kobra yang segini. Saya bilang aja, nggak ngurusin kamu, nggak urusi gue. Karena saya nggak tahu kapan munculnya, tiba-tiba dia langsung nongol. Akhirnya saya menghindar daripada cari penyakit. Tapi kalau kamu macam-macam, tak pateni. Ngagetin aja lu. Ya, biarin aja. Nah. Akhirnya pergi. Dan dulu juga waktu kemah ada anak yang pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan. Mungkin pengen dapat sentuhan dari Pak Gus mungkin ini. Sentuhan tendian. Itu anak-anak pada bingung. Pak, itu ada anak-anak kesurupan. Saya bilang ini. Kesurupan mana? Ini Pak, orangnya. Oh gitu. Saya lihat. Ini anak ngapusi. Masa kesurupan kedip-kedip. Berarti kalau ini yang kalau ada yang kesurupan kok matanya kedip-kedip. Itu manja gitu Pak ya. Mesti ngapusi. Mesti ngapusi. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, sama panitia, udah diletakkan di tempat gelap. Pak, nanti kalau ada apa-apa, enggak apa-apa. Pak Gus tanggung jawab. Tempat gelap, udah tinggal pergi. Anaknya bangun, Pak, jangan ditinggal. Jadi takut akhirnya Pak. Takut. Mbak, makanya kamu jangan usah ngapusi. Akhirnya itu cewek apa cowok tuh Pak? Cewek. Oh cewek. Iya tuh berarti. Ada niatan tuh berarti. Iya, niatan dipegang kakak kelasnya. Modus Pak ya. Modus. Oke. Terus selain itu Pak, ini katanya juga karena dulu kan kita masih bahasanya masih suasananya tuh rimba gitu maksudnya. Semak belukar banyak, kemudian rimbun banget. Dan tentunya kan dalam proses menjadi seperti sekarang itu kan mungkin tidak semudah gitu ya Pak ya. Ada proses-proses entah atau mungkin pernah ada kejadian yang juga histori yang kita nggak tahu nih Pak. Ya, jadi ini banyak ya. Jadi dulu kalau yang namanya ketua OSIS kok meninggal? Innalillahi. Tenang Pak, betul pernah. Setiap ketua OSIS meninggal. Ketua OSIS itu di itu kok habis itu kok meninggal? Maksudnya gimana ini maksudnya? Ya, jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS. Setelah itu nanti tidak lama itu kok kebetulan meninggal. Kebetulan banyak. Artinya tidak 1-2 ya. Sehingga saya waktu maksudnya itu gini, Pak, saya potong dulu. Meninggalnya itu setelah purna jadi ketua OSIS tapi masih jadi siswa sini apa setelah lulus? Ada yang saat jadi ketua. Seperti Dito itu. Waktu kemah mau juga di Kandang Serang itu kecelakaan. Itu di kelas 3. Oh, itu ketua OSIS Pak. Ketua OSIS. Terus ada lagi Mas Lukman tadi tuh yang meninggal. Ada Mas Dito itu dulu. Dito anak Sido Dadi. Itu. Terus kemudian oleh karena itulah makanya ketika anak saya nyalon jadi ketua OSIS saya tidak boleh. Kamu cukup wakil aja. Jangan ketua OSIS gitu ya. Wakilnya itu karena apa ketua OSIS saya daripada kehilangan anak lebih jadi ketua OSIS tidak apa-apa. Padahal harusnya jadi, tapi akhirnya Mas Nana ya. Kemudian saya mau wakil aja, sehingga ketua OSISnya adalah Gusnul, sama ya, itu perempuan. Oleh karena itu memang satu itu, yang kedua banyak yang stres di saat kelas 3. Ada temannya Ajeng, pokoknya banyak lah.
Kemudian bukan banyak tapi ada yang meninggal. Kelas 3 menjelang ujian itu meninggal. Dan anehnya yang meninggal itu biasanya naik motor, tapi yang punya motor biasanya tidak yang pegang kemudi, tapi pinjam di belakang bonceng. Ya, jadi yang ya, pakai motor bukan yang punya motor. Ya, karena apa? Ya itulah makanya saya menyarankan pada semua siswa kalau saya mengajar, saya mengatakan kalau kamu yang punya motor, ya kamu yang di depan karena kamu tahu karakter motor kamu. Betul sekali itu, Pak. Terus kemudian paskib dulu waktu ada latihan PBB pagi itu juga ada yang meninggal, yang di depan juga yang bukan punya motor, tapi yang punya motor bonceng. Intinya pada saat itu banyak kejadian meninggal. Itu akhirnya gimana, Pak? Akhirnya saya menyikapi itu pada tahun 99 saya matur sama almarhum Pak Unaryo selaku kepala sekolah, gimana Pak kalau sekolah kita mengadakan selamatan? Enggak apa-apa Pak Gus. Akhirnya saya masuk kelas per kelas, saya minta mereka, saya tanya bersedia enggak? Siapa? Tapi dengan catatan bikin ingkung ayamnya putih, satu kelas satu, yang lainnya boleh yang lain. Akhirnya tahun 99 kita di lapangan utama mengadakan yasin tahlil dan bacaan ayat kursi. Karena kebetulan saya punya SIM untuk memberikan ijazah ayat kursi. Akhirnya sampai berapa tahun tidak terjadi. Alhamdulillah, berarti itu harus melalui proses kayak gitu Pak ya, ada pembersihan gitu. Pembersihan ya, karena kita itu kan orang Jawa, sehingga kan budaya Jawa jangan sampai hilang. Nuwun sewu lah Pak ya. Karena kita harus sadar betul kalau kita tuh kan di dunia ini nggak sendirian gitu ya. Ada makhluk. Karena di SMA Kedung Muni memang menurut cerita-cerita setelah saya tanya-tanya para ulama-ulama sini, orang-orang sini, sepuh sini, memang SMA Kedung Muni itu tempatnya, termasuk di lapangan sana, di STM dan lain-lain. Jadi untuk para siswa yang sekarang masih aktif, tolong jangan sembarangan, kalau pipis ya tetap disiram. Itu tolong jaga kebersihan gitu. Itu tempat-tempat sopan santun, kemudian tembok-tembok jangan dikotori karena ini milik kalian semua. Kalian juga harus ikut membantu membersihkan. Mojok. Kalau mojok belajar boleh. Mojok dalam tanda kutip gitu Pak ya. Itu kamar mandi, WC jangan habis pipis tinggal pergi, kemudian kerannya nggak ditutup, kan kasihan, pengeluaran banyak. Sementara sekolah nggak punya uang nih. Kalau udah nggak punya uang, nggak ada iuran untuk siswa. Keren banget ya Pak. Ceritanya dari mistis akhirnya bisa langsung ke pesan-pesan buat kalian karena nyambung gitu ya Pak ya. Anak sekarang itu kan seperti itu. Makanya sekarang kalau kantin dibuka ya jangan jajan di luar. Kasihan sama yang jualan di kantin. Dan ingat perjanjian saya dengan penguasa sini adalah ketika kamu di luar, mereka yang akan mencari kelemahan kalian. Karena saya sudah ada perjanjian khusus setelah saya riyadhah selama 14 hari. Kalau di dalam terserah Mas, tapi kalau di dalam, kalau di luar seperti itu. Jadi kalau ada kesurupan biasanya dari luar, bukan di SMA ini. Ya, jadi hati-hati. Dan tolong jaga nama besar SMA kita. SMA Kedung Muni dimanapun kalian berada. Dulu ada janji siswa. Intinya ada janji siswa. Ada 9 janji siswa yang saya buat dulu. Itu adalah salah satunya menjaga nama baik SMA Negeri Kedung Muni dimanapun kami berada. Nah itu Mas. Jadi istilahnya tetap menjaga unggah-ungguh gitu Pak ya, dimanapun berada gitu. Dan tetap istilahnya dengan menjaga keimanan, nikmat iman Islam gitu tetap terjaga gitu Pak ya. Insya Allah kan terjauhkan dari godaan-godaan yang mistis-mistis gitu ya Pak ya. SMA Kedung Muni itu siswanya luar biasa. Meskipun sudah lulus, kalau ketemu gurunya di mana aja itu mesti ingat. Kecuali yang nggak ingat Pak ya. Tapi rata-rata ingat. Ya, meskipun dulu saya tegas, keras, mungkin banyak yang bermasalah dengan kesiswaan, dengan pelanggaran, akhirnya di saat lulus itu mereka tetap hormat pada gurunya. Saya pernah punya pengalaman antik nih Mas. Gimana Pak? Gimana? Sama anak yang nakal ya, gitu, sama anak nakal itu. Anak yang nakal itu pernah dulu saya tangani secara tegas. Ya. Tendang Pak. Bukan. Takaplok. Karena pada saat upacara dia tidak hormat bendera. Gitu. Ya, tidak hormat bendera. Wah, ini kurang ajar. Nah, saya tegaskan akhirnya. Nah, dia udah lulus. Saat saya mencari rumahnya Pak Tris dulu guru seni,
saya kesasar itu ditunjukkan. Ketemu sama Sama yang tadi nih. itu. Dia yang negor dulu. Pak Kus, mau kemana? Oh, kamu, Ben? Iya, Pak. Ini rumahnya Pak Tris di mana? Oh, di sana, Pak. Dan ininya, face-nya itu tidak menunjukkan punya kesalahan diri, tetap menaruh. Sehingga Enggak menaruh dendam tidak gitu, ada Pak, menaruh ya. dendam. Sehingga ya alhamdulillah. Berarti memang kita, siapapun, bagaimanapun kita, kalau kita itu bisa membawa diri, anak-anaknya juga tahu kalau itu hanya sekedar mengingatkan. Iya, dan niatnya kan akhirnya bagus, Pak, niat ya. kita kan Niatnya hanya meluruskan, mendisiplinkan mereka gitu, akhirnya. ya. Dan rata-rata sebagian besar. Kalau ketemu cewek malah kemarin waktu di kafe itu, saya sedang ngobrol masalah bisnis sama temen, ada anak cewek cantik. Bagus. Saya ini menyebut nama. Iya, Pak Kus ngerti, padahal nggak ingat. Tapi ingat cantiknya. Oh iya. Oh ya, saya ini Pak, iya. Dah, karena saya sama teman-teman, akhirnya teman dan itu siswanya alumnus. Ayo, guru nih ganteng. Jadi itu ya. Jadi untuk mungkin yang dulu juga pernah ngalamin ya, entah di jewer telinganya, kupingnya ditarik, rambutnya dijambak, itu semata-mata hanya untuk mendisiplinkan, Pak, ya. Ada di Facebook, Mas. Itu Gimana, siswa Pak? mengingatkan saya begini. Saya dulu pernah tendang Pak Kus ya. Enggak, Gitu. bukan. Oh, yang ditendang malah jadi pas pampres tuh. Oh, Sekarang sudah jadi pas pampres. Yang waktu upacara di Sabgawen. Kemarin WA udah jadi pas pampres. Kamu ditendang aja pas pampres. apalagi dikaplok. Sama kaplok. Mungkin presidennya. Ya, jadi ada pengalaman. Apa tadi ya, mau ngomong apa itu? Yang itu kaitannya pengalaman anak dulu pernah Oh, iya. ditangani gitu. Ya. Saat Di itu namanya Mas Cip. Ya, Mas Cip. Nah, mudah-mudahan sehat Mas Cip. Cipto sekarang di luar Jawa. Dia bos beras sekarang. Mas Cip tuh dapat attention dari Pak Kus ini. Nah, dia cerita. Saya posting sesuatu, dia mengatakan, kalau situ saya 1000% percaya, Pak. Loh, sebabnya apa? Dia cerita. Pak Kus ingat nggak? Ketika saya masih nakal, saya dibawa ke BP sama Pak Kus. Waduh, udah lupa itu berapa tahun lalu itu. Iya, Pak, tapi saya tidak akan pernah lupa. Ya. Terus apa? Saat itu Pak Kus menyentuh kepala saya. Terus terang dalam hati saya sakit hati karena rambut saya disentuh. Kemudian saya pulang lapor sama simbah saya. Simbah saya itu orang ngerti. Dia pintar lah. Orang tua yang memang punya ilmu mumpuni. Saya lapor sama simbah saya. Mbah, saya dipegang guru saya namanya ini. Mana rambutnya? Ini, Mbah. Simbah saya menyentuh rambut saya. Dan beliau mengatakan, iki dudu wong kene ya le. Iki wong wetan. Maksudnya tahu kalau tahu yang ya. nyentuh. Dan ini adalah ini enggak apa-apa. Ini akhirnya dia menyebut nasabnya Pak Kus sampai mana. Akhirnya dia tahu. Dan dari itu akhirnya nggak jadi dendam gitu. Jadi marah gitu. Sekarang dia jadi pengusaha beras yang sukses. Jadi anak-anak yang lain bilang, Martin Ben silaku dijelos ya. Dulu bukan jelos ya, kaplok. Martin silaku ben jelos ya, ben berhasil jadi pedagang. Iya, ceritanya yang ditendang aja jadi pas pampres gitu ya. Banyak kejadian-kejadian unik nih. Menarik sekali ke Pak Kus ini. Terus ini Pak, kalau perkembangannya yang sekarang dulu dengan kondisional yang seperti itu gitu Pak ya, semandung dengan lingkungan yang masih rawan, baik gangguan mistis, kemudian ada hewan-hewan juga masih banyak. Nah sekarang nih dengan kan Pak Kus juga sebelum purna kan juga sudah istilahnya langsung ya ngalami gitu. Anak-anak tipikal zaman sekarang tuh kalau dibandingkan dengan dulu sebenarnya gimana Pak? Ya jauh Mas. Jauh Pak ya? Jauh kalau tingkat dulu. Apanya nih Pak? Jauh apa? Enggak, kalau dulu itu anaknya besar-besar. Usianya tua-tua gitu. Ya, dengan saya waktu itu selisihnya 5 tahun paling. Oh. Ya, karena tahun itu saya masuk jadi guru pertama usia 23. Nah, anak-anak 18 sehingga selisihnya nggak banyak. Oh, makanya nggak heran kalau dulu banyak cerita guru itu nikah sama muridnya gitu Pak ya. Jadi jangan negatif thinking dulu, ternyata memang usianya nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh. Ya. Akhirnya jadi yang pertama Bu Suntari almarhumah mengatakan bahwa kita guru harus punya sifat seperti ini dan beliau luar biasa. Kalau ada guru yang datang itu selalu memberikan aplaus dengan mengatakan
kita kedatangan tambahan pasukan. Kalau ada guru penempatan Ya, baru gitu maksudnya. kemudian disuruh perkenalkan di sana dan sistem keluargaan kita saat itu dan sampai sekarang, kalau sekarang itu terbawa karena dulu. Makanya kalau ada guru yang sekarang penataran bawa oleh-oleh itu ya salah satu jasanya Bu Suntari. Tradisinya kan Ya, Bu begitu, Suntari itu kalau pergi mesti pulangnya bawa oleh-oleh. Pak. Oke. Seapapun, sekecil apapun gitu. Sehingga terbawa sini. Dan tidak ada istilahnya saling mencari muka di ruang di kepala sekolah, boleh rai terus Self-reminder itu. ya, Terus juga untuk Bapak Ibu guru di sini. nah itu. Apanya tuh boleh rai terus lapor-laporan koncone ndak ada. Jadi kalau pelatihan bawa oleh-oleh jangan lupa. Itu yang penting. Itu. Dan memang luar biasa sebenarnya itu. Enggak, nanti kembali ke pertanyaan Pak. Kalau anak-anaknya gimana Pak? Anak-anaknya. Zaman dulu kan tadi anak-anaknya kan Indonesia besar-besar sehingga ketika itu saya harus punya trik, saya harus punya cara mendekati mereka supaya mereka kenakalnya terkendali. Akhirnya saya megang extra volley. dengan cara ekstra volley. Ya, extra volley saya juga ikut main sehingga komunikasinya itu lancar sehingga seakan menjadi teman. Sehingga ketika tapi saya udah bilang di lapangan silahkan kamu datang ke rumah Pak Kus ya berarti tamu mau ngerokok silahkan tapi di sekolahan jangan coba-coba. Akhirnya mereka ngerti oh iya Pak. Jadi akhirnya mereka bisa membedakan oh kalau Pak Kus di lapangan di sekolah itu kayak gini kayak macan dan lain-lain dia katakan malaikat ya monggo nek diulang Pak Kus ya sini dulu kan Pak Kus dan lain-lain tapi akhirnya anak-anak menyadari oh seperti itu dan alhamdulillah SMA kita muncul menjadi SMA 2 SMA yang lain itu dalam hal prestasi bisa kita lampaui termasuk Paskib kita luar biasa. Yang namanya nilai ujian nasional kita pernah beberapa kali ranking 1 sekabupaten baik fisika maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi SMA Kedunguni itu luar biasa. Bu Suntari dulu mengatakan tidak apa-apa nem kita yang kita terima kecil-kecil. Justru keberhasilan kita itu sebagai guru ketika nemnya rendah kita nanti begitu keluar anak-anak nemnya tinggi. Bukan dari nem tinggi malah keluar menjadi rendah. Itu namanya pendidikannya nggak berhasil. Iya, Pak. Jadi beliau nem kita dulu berapa Mas 18 19 ya Allah ngopenani bocah ki angel ra karuan. Tapi dengan ketelatenan para guru-guru dulu dengan bimbingan beliau akhirnya begitu lulus mereka bisa diterima perguruan tinggi tanpa tes dan nilainya bagus banget. Jadi salah satu indikator daripada keberhasilan seorang guru sebuah sekolah adalah ketika inputnya kecil, outputnya besar dan gitu, dapat diterima di perguruan tinggi. Nah kalau sekarang saya tidak tahu sistemnya kayak apa. Mudah-mudahan nanti SMA Kedunguni tetap menjadi pionir di SMA Kabupaten Pekalongan. Oke Pak, amin. Oh yang ngomong-ngomong kita udah setengah jam lebih ini kita ngobrol Pak. Mungkin silakan diminum dulu Pak. Iya. Ya ini buat alumnus Semandung yang sekarang sudah jadi pengusaha sukses. Ini kalau kalian semua melihat sini semuanya masih nggak kosong, nggak ada yang nempel di sini. Jadi kita kami dari podcast Semandung Crew juga tidak menutup diri untuk menjalin kerjasama. Jadi silahkan yang punya usaha dalam hal apapun, misalkan ingin mengajak partnership kaitannya dengan promotion, silahkan nanti untuk bisa menghubungi admin kami atau komen atau misalkan nanti bisa komen dulu setelah itu datang ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi ditunggu untuk pengusaha-pengusaha sukses alumni Semandung untuk sama-sama membesarkan. Oh ya buat yang belum subscribe ya. Jadi mungkin selama ini sering nonton tapi lupa belum subscribe, subscribe dulu ya. Like, share, dan komen. Ya, oke, kembali ke Pak Kus. Ya, okay. Tadi pengalaman kaitannya dengan kesiswaan sudah, kemudian dengan istilahnya kaitannya mistis juga banyak ya Pak ya. Ya. Nah kalau sekarang itu Pak, kalau Pak Kus melihat fenomena yang saat ini berkembang nih Pak ya. Karena yang satu tadi belum. Yang apa Pak? Yang anak sekarang. Oh iya, tadi kan masih bicara anak yang dulu. Nah, kita bandingkan dulu nih Pak. Saya lupa coba. Ayo. Kalau yang siswa yang sekarang mulai tahun 2000 ke sini itu sudah, yaitu tadi kuncinya sudah kakak kelasnya sudah disiplin, akhirnya kesininya sudah ikut
sehingga guru-guru sekarang itu udah ayem, tidak seperti zaman saya dan teman-teman harus membuat mereka masuk kelas, akhirnya sampai uya-uyaan dan lain-lain. Tinggal meneruskan Ya, gitu, tinggal Pak. meneruskan. Anak sekarang itu ketika saya masih aktif, masih ngajar, Pak Kus lewat aja, mereka yang di depan sudah langsung masuk. Artinya apa? Bukan karena takut. Mereka sadar bahwa memang sudah waktunya masuk kelas bel. Nah, saya mengharapkan pada teman-teman guru yang masih aktif, ayo ngopeni bareng. Menjaga. Iya, menjaga. Maksud saya gini, cangkeme juga sithik. Nek ana bocah ning njaba kok itu jam pelajaran, mbok gelem ngomong, Juwe gelem itu ngandani. maksudnya galak dikit gitu. Gelem ngandani gitu loh. Ini jamnya siapa, Mas? Lah kok di sini? Itu nanti semua murid akan, pada semua guru akan respon. Minimal menegur, Pak, ya. Ya, minimal menegur. Oh, kok kaos kakinya ndak ada, atau ndak pakai kaos kaki, atau mungkin abitannya ndak ada. Maulah mengingatkan. Dasi gitu. Nah, ya, dasi sering lupa. kalau memang pas saat gradasi dan lain-lain. Ya, oleh karena itu untuk rekan-rekan guru, mumpung kami yang tua-tua belum habis, artinya masih ada yang lain, tolonglah ini dijaga sehingga nanti nama besar SMA Kedungun itu selalu tetap harum. Amin, amin. Siap, Pak, Nah, siap. Insya Allah nih nah, Bapak Ibu guru generasi penerus di sini semuanya siap meneruskan, Pak, ya, ya, kejayaan. harusnya seperti itu. Oh, tinggal meneruskan aja kok, orang melu babat. Tapi memang menjaga, mempertahankan itu lebih susah katanya, Pak. Ya ora, kuwi tergantung bismillahnya aja. Nek niate arep ngancurke sekolah Kedungun yo nek mulang ora usah teko. Tekone awan-awan. Oke. Oh gini Mas, jadi saya kalau apa ya istilahnya, yang penting kita satu kata. Satu guru memarahi siswa, yang lainnya jangan mencoba membantu di depan siswa. Oke. Jangan Jadi tetap- menjatuhkan ya, guru tersebut itu. malah. Udah gitu, biar Pak. aja nanti kalau siswanya udah pergi, baru kita konsultasi di sini harusnya begini. Jangan di depan siswa kita debat. Itu enggak Iya. bagus. Akhirnya malah Kalau kesannya siswa nggak merasa bagus, gitu. merasa ada yang bantu, ada mbak yang rewangi yo. Tunggu aja kehancurannya. Oke, Pak Kus. Nah, sekarang kita pengen sedikit bertanya tentang hal-hal up to date yang sekarang terjadi nih, Pak. Kan Ya. ini kemarin-kemarin atau ya mungkin baru minggu-minggu ini ada Iya. kejadian yang viral lah, Pak. Iya. Apalagi kita kalau melihat stylenya Pak Kus ini kan kita tahu ya beliau tuh termasuk sosok yang jagani kebudayaan gitu ya, termasuk khususnya kebudayaan Jawa. Ini terbukti beliau tuh hobi banget pakai belangkon gitu, Pak, ya. Tadi beliau cerita tentang sejarah Jawa, tentang Sesu Bage dengan Sabdo Palon juga banyak tahu lah intinya tentang sejarah. Nah, gini Pak, ini kemarin tuh kan ada yang ramai itu Pak, yang ya saya nggak mau menyebut orangnya gitu, tapi yang jadi ramai itu karena dianggap statementnya itu mengatakan bahwa wayang itu harus dimusnahkan, kemudian atau haram gitu ya. Nah, ini kalau ini sekedar ngobrol santai gitu Ya. Pak, ya kalau menurut Pakku sendiri itu gimana Pak? Ya itu kan karena kekurang tahuan. Jadi kalau menurut saya yang pertama, kita tidak perlu membenci orang yang mengatakan seperti itu. Karena sama-sama makhluk Allah, tidak boleh. Sama orang tidak boleh. Wong kita sama namanya hewan aja tidak boleh. Intinya Ya. jangan membenci Ya, gitu ya. kalau Ustadznya jangan dibenci Ustadz. Yang statementnya yang perlu diluruskan. Jadi inilah perlunya sejarah. Jadi harusnya beliau itu baca sejarah. Bagaimana Islam itu masuk ke tanah Jawa. Istilahnya jas merah Pak. Ya. Jas merah jangan. Nah, perjanjian antara Sesu Bakir yang membawa ajaran agama Islam ketemu dengan penguasa Jawa itu juga ada perjanjian. Boleh menyebarkan ajaran cara menyembah kepada Sang Pencipta, Sang Kholik, tetapi tidak boleh merubah budaya, Mas. Budaya Jawa jangan sampai dirubah. Ajarannya untuk menyembah kepada Sang Pencipta silahkan, tapi budaya Jawa jangan dirubah. Budaya itu jangan dicampur aduk dengan syariat. Oleh karena itu, mungkin yang mengatakan itu karena tidak pernah baca, bukan orang asli Jawa. Ya harusnya sebagai seorang dai itu mau hidup hasanah itu ya nasihat yang baik, bukan dengan baik mau nasihatnya baik tapi dengan menjatuhkan budaya orang lain. Nah, jadi ini ya, penting banget betul. Pak. Ini karena fenomena sekarang mungkin karena ya mungkin ketidaktahuan ya, kembali lagi ketidaktahuan, akhirnya tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama yang kuat di keluarganya. Akhirnya banyak nih Pak, ini generasi sekarang itu mungkin ngajinya lewat YouTube. Ya. Nah, kemudian isi ceramahnya itu
istilahnya bisa dikatakan istilahnya Membawa percakapan. kontroversi Iya. atau ada provokatif Iya, gitu, Pak, provokatif. ya. Itu yang sebaiknya dihindari, Pak, ya. Ya, harusnya ndak usah lah. Pokoknya ya pengajian itu isinya yang bagus-bagus, menasihati cara beribadah, cara menyembah pada Tuhan. Kalau kita umat Islam ya, bagaimana cara kita hablum minallah dan hablum minannas, bagaimana kita memperbaiki hubungan antar manusia, juga meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kira-kira. Sudah ndak usah, jadi ndak usah aneh-aneh lah. Iya, jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan gini Mas Bro, Mbak Sis. Jadi kalau kita mau istilahnya menilai istilahnya esensi dari sebuah pengajian itu, ketika kita mendapat apa yang disampaikan oleh ustadznya, kita merasa ketenangan hati, ketentraman, itu berarti istilahnya isinya bagus, bisa kita teladani. Tapi kalau setelah kita mendengarkan ceramahnya beliau, akhirnya muncul kemarahan di dalam diri kita, kayak tadi misalnya menjudge yang lain, oh ini haram, itu nggak boleh. Nah, berarti ada yang mungkin keliru, Pak, ya, yang disampaikan sama penceramah tersebut, Pak, ya. Ya, bukan keliru, tapi kan aslinya sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya beda, tapi jangan sampai membawa pepercayaan dan menanamkan rasa benci pada umat yang lain. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kita bagaimana menghormati agama lain ketika Rasulullah menang perang. Itu kan salah satu contoh bahwa kita itu tidak bisa menjudge bahwa itu jelek. Karena surga itu milik Allah, bukan milik orang, perorangan. Ya, Allah itu mau memasukkan manusia mana, siapa aja yang dimasukkan ke surga itu hak prerogatif Allah. Jadi jangan merasa dirinya aku punya kapling surga. Emang kamu kenal orang dekatnya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini yang nggak terasa nih udah hampir 1 jam. Mungkin sebagai closing penutup gini Pak Kus, apa harapan Pak Kus yang ingin disampaikan kepada mungkin siswa-siswi SMA 1 Kedungun yang sekarang masih aktif ataupun alumni-alumni, monggo disampaikan biar alumni-alumni ataupun siswa-siswi SMA 1 Kedungun yang saat ini masih nonton podcast kita jadi mengerti, oh Pak Gus tuh harapannya seperti ini toh. Monggo Pak disampaikan. Ya, terima kasih Mas. Jadi harapan Pak Gus selaku orang tua pada para alumni SMA Negeri 1 Kedunguni dari angkatan pertama, berarti lulusan tahun 87 sampai tahun 2021. Yang pertama, Pak Gus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam Pak Gus mengajar yang anak IPA ataupun pada saat di lapangan ataupun saat dimanapun berada selama di lingkungan sekolah banyak sikap, kata-kata, bahkan mungkin ada yang kurang pas dan merasa sakit hati, mohon untuk dihalalkan. Sehingga antara kita tidak ada dosa, sehingga ketika nanti Pak Gus mati, hakul adamnya itu selesai. Amin, amin. Ya, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi, kalau sudah yang berkeluarga, dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang masih kuliah, silakan belajar dengan baik dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Untuk anak-anak yang sekarang yang masih kelas 10 sampai kelas 12 di saat masa pandemi ini, hati-hati, jaga kesehatan. Nah, penting banget Pak. Ya, jaga kesehatan, ya olahraga, nggak usah mikir pelajaran terlalu stres. Ya, karena pelajaran tidak perlu dibikin stres. Kamu itu belajar teman-teman stres juga nggak akan ada hasilnya kalau kamu tidak betul-betul ikhlas di dalam mencari ilmu. Sekali lagi untuk para alumni, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang selama Pak Gus lakukan saat itu adalah demi kebaikan kita bersama, demi nama besar SMA Negeri 1 Kedunguni. Untuk para Bapak Ibu guru yang sudah pensiun, yuk jaga kesehatan baik-baik. Mudah-mudahan kita masih bisa melihat anak-anak kita sukses dalam menempuh kehidupannya. Kemudian untuk para rekan-rekan guru, tolong jaga nama besar SMA Negeri 1 Kedunguni. Siapapun kepala sekolahnya, nggak usah lihat kepala sekolah. SMA Kedunguni itu sudah terbukti punya nama baik dan nama besar. Siapapun kepala sekolahnya. Apalagi kepala sekolahnya sekarang masih muda. Energik, Pak. Mudah-mudahan dengan di bawah bimbingan Bu Indah, SMA Negeri Kedunguni ini akan semakin maju.
dan jaya. Satu Amin. lagi, untuk para alumni yang merasa punya duit banyak, Yes, ini nih. ini kita masih bangun gedung itu belum jadi sejak tahun berapa itu. Tolong yang menjadi pengusaha, tiliklah ke sekolahan. Lihat-lihat gedung itu yang perlu ditambah itu apa. Yang Sehingga perlu nanti dibantu ketika gitu, kalian Pak, ya. reuni di sini itu sudah bangga, oh SMA Kedunguni itu betul-betul menjadi kebanggaan kita. Dan tolong kalian tetap menjaga nama baik SMA Negeri Kedunguni dimanapun kalian berada, seperti janji siswa yang kalian baca pada saat kalian masuk pertama kali di SMA ini. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Kusmo Gowaluyo yang sudah hadir di Semadung Podcast. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, kehadirannya, Pak Kus. Banyak cerita-cerita yang jujur saja menginspirasi buat kita semua. Pengalaman-pengalaman yang seru, yang bikin kita juga jadi merenung. Dan kemudian harapan kita semua nih yang dari tadi lihat podcast Pak Kus juga bisa menjadi sebuah sumber inspirasi ya, bahwa segalanya itu butuh perjuangan dan tidak mudah. Nah, tinggal tugas kita sebagai generasi sekarang adalah untuk menjaga hasil perjuangan beliau yang sepuh-sepuh ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kus atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di podcast Semadung yang lain. Semadung Podcast, nggak podcast, nggak asik.